Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Are you happy to be in church? Saya bersuka ada di rumah Tuhan saat ini. Yes. It's wonderful to see you again. Sangat senang sekali boleh berjumpa dan melihat saudara semuanya. You know, I am very happy to actually see you face to face. Ya, saya sangat bahagia untuk bertatap muka dengan saudara semua. And today, we're going to start a happy series. Ya, hari ini kita memulai seri khotbah yang baru. So Happy. so this is a very good time because we are very happy to see each other, right? Ya, waktu yang tepat karena kita sedang berbahagia untuk bertemu satu sama lain. Personally, as Pastor Ari knows, I'm going through a bit of challenging times, and if you remember me, please pray for me. Ya, saya Pastor Peter yang mengalami masa-masa yang penuh tantangan. Kalau saudara ingat dengan Pastor Peter, tolong doakan Pastor Peter ya. Yeah, you gonna pray for me? Berdoa buat Pastor Yes. Peter. Ya. Now, but today I'm with you, and I'm very happy. Ya, hari ini tapi saya sangat berbahagia Ya. karena saya bersama dengan saudara. And today, we're going to, in this series, talk about 5 things that happy people share in common. Ya, hari ini kita berbicara, seri ini berbicara tentang orang berbahagia. Orang berbahagia itu memiliki kesamaan-kesamaan, 5 hal yang sama dalam kehidupan orang bahagia. Today we're going to talk about the first of these, and which is gratitude. Ya, hari ini kita bicara yang pertama, di mana orang berbahagia itu memiliki satu yang sama, yaitu orang bahagia itu bersyukur. So research shows that gratitude is very strongly linked to greater happiness. Ya, riset studi mengatakan orang bahagia itu selalu berhubungan dengan selalu bersyukur, rasa syukur. So gratitude, like grateful people, they feel more positive. Nah, orang yang bersyukur, yang memiliki rasa syukur, mereka lebih positif, They improve their health. kesehatannya meningkat, They deal with problems better, mereka menghadapi masalah dengan baik, and they build strong relationships. dan mereka bisa membangun hubungan yang lebih kuat. So actually, gratitude is actually a secret to happiness. Ya, jadi rasa syukur, bersyukur itu adalah rahasia untuk menjadi orang bahagia. And somebody said that it's not that happy people are grateful, it's grateful people who are happy. Saudara, ada yang mengatakan bukan saja orang-orang yang berbahagia itu bersyukur, tetapi orang yang bersyukur pasti orang yang berbahagia. So do you want to be happy? Saudara ingin berbahagia? And this is a secret. Being grateful is a secret. Inilah rahasianya untuk menjadi orang bahagia, bersyukur. So let's think about gratitude. How do we define, how do we get gratitude? Ya, mari kita berbicara tentang rasa syukur. Bagaimana kita mendapatkan rasa syukur, bersyukur? So there are 3 things we need for gratitude. Jadi ada 3 hal yang kita perlukan untuk ada rasa syukur itu ya. Firstly, gratitude involves good thing. Ya, rasa syukur, adanya rasa syukur itu melibatkan hal-hal yang baik. If you don't have a good thing, how can you be grateful, right? Ya, kalau saudara tidak memiliki hal yang baik, mana mungkin saudara bersyukur? Is anyone grateful for bad things? Ada yang bersyukur untuk hal-hal yang buruk? No, right? Tidak ada. But it means when I receive something, then I need to believe it is a good thing. Jadi kalau saya menerima sesuatu, saya harus percaya bahwa itu adalah hal yang baik dan saya bersyukur. Of course, I'm not talking about like sickness or bad things. That's not good thing, right? Ya, saya tidak berbicara tentang sakit penyakit, itu bukan hal yang baik adanya. But even when many challenges come, there are many other good things that God has given us. Ya, bahkan ketika banyak tantangan dalam kehidupan kita, kita bisa menghitung masih banyak hal-hal baik yang diberikan Tuhan kepada kita. And there's protection and God's grace. Ya, Yeah? kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan. So we need to look at those things and we can still be grateful. Kita Amen? harus melihat hal-hal itu dan kita masih memiliki rasa syukur. Secondly, gratitude always involves the good giver. Yang kedua, rasa syukur selalu melibatkan pemberi yang baik. The good thing must come from only one good giver, which is of course God. Right? Pemberi yang baik itu hanya ada satu, yaitu Allah sendiri. So we need to recognize that the good things I receive is not from me, but is from God.
Jadi Yeah? kita harus tahu bahwa hal-hal yang baik yang kita dapati dalam kehidupan kita bukan berasal dari kita, tetapi dari Allah adanya. And thirdly, gratitude involves good receiver. Yang ketiga, rasa syukur itu harus ada. Kita harus melibatkan penerima yang baik. That means when I receive good thing, then I need to become a good receiver. Ya, ketika saya menerima sesuatu yang baik dari pemberi yang baik, saya harus menjadi penerima yang baik. That means I receive it, no thinking that I don't deserve it, but I didn't earn it, but I am very thankful. Ya, jadi saya menerima sesuatu itu sebagai penerima yang baik. Saya harus tahu bahwa ini sebenarnya pemberian, bukan kekuatan saya tidak layak untuk mendapatnya. Ini pemberian buat saya harus bisa Amen. bersyukur. Amin. So that makes me a good receiver. Jadi itu membuat saya menjadi seorang penerima And I yang pray baik. that everyone in our Indonesian congregation will become good receiver, receiving good things from the good giver. Amen. Jadi kita semua jemaat Indonesia, kita menjadi penerima yang baik karena kita tahu menerima hal-hal yang baik dari pemberi yang baik. Amin. Let's turn to Romans 1:21. Ya, kita lihat di dalam firman Tuhan, Roma 1 ayat 21 mengatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. You know how sin first came? Saudara tahu bagaimana dosa pertama kali datang? The first step that sin came is not because I had bad ideas. Ya, dosa masuk dalam kehidupan manusia bukan pertama kali kita memiliki pikiran rencana yang jahat, saudara. It's not like, oh, I want to harm this person or I want to steal this. That is not the first step for sin. Ya, bukan karena saya ingin melukai seseorang, buat jahat seseorang, itu bukan hal yang pertama yang terjadi ketika dosa akan masuk dalam kehidupan kita. The first step of sin was ungratefulness. Ya, langkah pertama, hal yang pertama yang terjadi ketika kita akan menjadi berdosa, yaitu ketika kita tidak ada rasa syukur dalam kehidupan kita. The first temptation for human was to be ungrateful. Cobaan yang pertama yang dialami manusia adalah karena mereka tidak mengucap syukur. Adam and Eve were given everything, every good things. Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka memiliki semuanya. But there was temptation to be not grateful because you didn't get the fruit. Ya, kemudian datanglah tantangan ujian itu, rasa tidak syukur karena ingin memiliki buah itu. And then Adam and Eve, they questioned the goodness of God. Dan mereka sedang mempertanyakan kebaikan Allah. And they're not grateful and they lost everything and became unhappy. Ya, mereka akhirnya masuk dalam tantangan itu, mereka kehilangan segala sesuatu dan mereka menjadi orang yang tidak bahagia. And of course that led to sin, right? Ya, dan itu adalah kita tahu masuk dalam dosa So awal. there are two lessons here. Number one is ungratefulness always results in unhappiness. Dan dua pelajaran di sini kita ambil, bahwa rasa tidak bersyukur selalu menghasilkan ketidakbahagiaan. Have you seen an ungrateful person very happy? Pernah nggak saudara melihat orang yang nggak bersyukur, nggak ada rasa syukurnya, tapi mereka bahagia, happy? Have you seen that person very ungrateful and very happy? Orang yang tidak bersyukur tetapi mereka happy? No, ungrateful person is always unhappy. Ya, tidak saudara. Orang yang tidak ada rasa syukur terhadap apapun, mereka selalu tidak akan menjadi bahagia. Because ungrateful person always looks at what he or she doesn't have instead of what he or she already has. Karena orang yang tidak bersyukur selalu melihat apa yang tidak mereka punyai. Saya nggak punya ini, nggak punya itu, daripada mereka melihat apa yang mereka miliki. Does it make sense? Yeah. Masuk akal ya. Number two is ungratefulness always results in unfaithfulness. Ya. Yang kedua adalah pelajaran, rasa tidak bersyukur selalu menghasilkan ketidaksetiaan. You know why? Because ungrateful person always thinks, oh, I deserve better than that. Kenapa, I deserve saudara? better person. Ya. Yeah, like that. Karena orang yang tidak bersyukur selalu memikir, saya berhak untuk mendapatkan itu, saya harus mendapatkan itu. Right? That is an entitled mindset instead of entrusted mindset. Itu adalah pola pikir orang yang selalu merasa berhak daripada pola pikir yang percaya dalam hidupnya. So gratefulness is to appreciate what we already have instead of always looking for something to make me happier. Ya, orang yang bersyukur
selalu bersyukur, berterima kasih untuk apa yang mereka miliki daripada mencari-cari Amen. sesuatu yang lain yang membuat mereka tidak You know, bahagia. you and I, we've been given so many good things from such good God, right? And sometimes we forget that and always tend to look at, oh, I don't have that, I need that. So, not very happy. Ya, kita tahu bahwa kita semuanya sebagai anak Tuhan, kita diberi banyak hal dari Tuhan yang kita kadang-kadang lupa untuk mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Kita condong untuk melihat dan mencari hal-hal yang belum kita miliki. Saya mau itu dan mau itu dan mau itu, dan akhirnya kita tidak menjadi orang yang bahagia. So let's be grateful and let's talk about how we can be grateful. Jadi kita belajar sekarang bagaimana kita bisa menjadi orang yang bahagia. I'll give you 2 ways to be grateful today. Ada 2 cara bagaimana kita bisa menjadi orang yang bahagia. Number 1, we can be grateful depending on how we see God. Pertama, bagaimana kita bisa menjadi bahagia adalah bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita melihat gambar Allah itu secara keseluruhan. The more we see and be aware of God's goodness, more grateful and more happy we become. Semakin kita bisa melihat gambaran Allah secara utuh, kebaikan Tuhan dan sebagainya, kita akan menjadi orang yang berbahagia dan memiliki syukur. How do you see God? How much of God's goodness are you looking today? Bagaimana saudara melihat Allah saudara, Tuhan saudara? Bagaimana kebaikannya dalam kehidupan saudara? Let's look at Matthew 25, 24 to 25. Yeah? Mari kita lihat di dalam Matius 25 ayat 24 sampai 25 mengatakan, "Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." So how does this man see the master, which means God in our context? Jadi saudara lihat bagaimana orang ini, hamba ini melihat tuannya, yaitu Tuhan kita dalam hal ini. Did he see the master God a good person? Apakah dia melihat tuannya sebagai orang yang baik? No. Tidak. He saw him as hard person. Dia melihat tuannya itu sebagai manusia yang kejam. Now, if we see God as not a good God, but hard person, then you know what will happen? Ya, saudara, kalau kita melihat Allah kita sebagai Allah yang kejam, saudara tahu apa yang terjadi? What will happen is like verse 25, we will become afraid. Ya, seperti yang dikatakan ayat 25, menjadi takut, saudara. Because, is he good? I'm afraid. Ya, kita bertanya apakah Tuhan baik? Kayaknya Tuhan kejam, kita menjadi takut. And secondly, we will hide our talents under the ground. Dan kemudian kita akan menyembunyikan talenta-talenta kita di bawah tanah. What God has given us, all the good things that God has given us, we will hide under the ground. Jadi apa yang Tuhan berikan yang baik, talenta kepada kita akan menyembunyikan begitu saja. Why is that? Kenapa saudara? Because we don't see this as a good thing. Karena kita tidak melihat talenta pemberian Tuhan itu sebagai pemberian yang baik. God has given you so many good things. Allah sudah memberikan kita banyak hal-hal yang baik. Your ability, your health, and your talents, and so many good things. Your friends, so many good things. Ya, banyak sekali saudara, kemampuan saudara, talenta saudara, berkat saudara, teman-teman saudara, banyak sekali hal yang baik. Even things we don't remember, there are so many millions of good things, but we don't see them as good things. Ya, bahkan banyak hal-hal yang mungkin tidak kita ingat lagi, hal-hal yang baik. Kita tidak melihat itu sebagai hal yang baik Now, kadang-kadang. we didn't read it, but we know what it says because the master says, if you thought I was hard man, why didn't you give it to the bank? Ya, kalau kita baca selanjutnya ya, mungkin saudara bisa baca di rumah. Tuhan ini mengatakan, Right? kalau kamu tahu saya manusia yang kejam, kenapa nggak kamu kasih orang lain talenta itu? What does it mean? What do you give to the bank? Apa artinya saudara? Bukan, apa artinya ketika dia suruh dia beri kepada yang lain? You give to the bank what you see as valuable. Ya, disuruh kasih saja ke Right? bank gitu ya. If you see something as valuable, you will not leave it on the ground. Ya, artinya apa? Kalau kita taruh sesuatu di bank yang berguna nanti
berarti itu hal yang berharga. Kita tidak menyimpan di bawah you'd tanah. at least give it to somebody because it's valuable so that it can earn interest. Setidaknya kita memberikan apa yang baik itu kepada orang lain sehingga bisa menghasilkan, bukan kita taruh di bawah. But because this person didn't see value in the good things that God has given us, he hid it on the ground. Karena orang ini, hamba ini tidak melihat talenta itu sebagai pemberian yang baik sehingga dia taruh aja di bawah You tanah. know, my friends, God is good and God has given us so many good things. Saudara sekalian, Allah kita baik. Allah sudah memberikan banyak sekali pemberian-pemberian yang baik dalam Let's kehidupan see kita. the value there and let's just live out the good things that God has given us. Mari kita melihat segala sesuatu pemberian Tuhan sebagai hal-hal yang berharga. Dan kita Amen. hidup dari hal-hal itu. And we'll be so happy and so grateful. Dan saudara akan menjadi orang bahagia dan selalu bersyukur atas itu. Amen? Amin. Amen. Okay, let's look at Luke 15:29. Di dalam Lukas 15 ayat 29 mengatakan, tetapi ia menjawab, ini cerita lain, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Again, he says, you never give me anything. Dan sekali lagi, hamba ini, anak ini yang mengatakan, engkau tidak pernah memberikan sesuatu baik padaku. I did so many things for you, but you never gave me anything. Saya sudah melayani, saya bekerja, engkau tidak pernah memberikan yang baik bagiku. God, you never gave me anything. Tuhan nggak pernah beri kepadaku. Then we will become like this elder brother, very unhappy. Dan kita akan menjadi anak yang sulung ini, menjadi orang yang tidak bahagia. So gratitude is our correct response to God's goodness. Jadi rasa syukur itu adalah respon kita yang baik, yang benar kepada Allah. When we are grateful, we are saying, God, you are good. Kalau kita bersyukur, kita selalu akan mengatakan, Tuhan engkau Allah yang baik. And when we are not grateful, we are not saying, God, you are good, right? Kalau kita tidak ada rasa syukur dalam kehidupan kita, kita sedang mengatakan bahwa Allah itu tidak baik adanya. Let's turn to Luke 17, the story of 10 lepers who got healed by Jesus, right? Kita lihat cerita yang lain tentang 10 orang lepra yang disembuhkan Tuhan Yesus dalam Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Firman Tuhan mengatakan, ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amen. So all of them got healed by Jesus. Semua 10 orang disembuhkan oleh Yesus. But only one of them was grateful. Tapi cuma satu yang mengucap syukur. And the person who was grateful became whole. Dan orang yang mengucap syukur dan kembali kepada Tuhan Yesus diselamatkan. So it's our faith that heals, faith in Jesus that heals, but it's our gratefulness that makes me happy. Saudara, rasa syukur kita karena kita disembuhkan, tetapi iman kita disembuhkan oleh Yesus, tetapi rasa syukur kita membuat kita akan menjadi utuh, diselamatkan. That's why many people are healed, but not all of them are happy. Ya, tapi ya kalau kita lihat banyak orang disembuhkan, tapi tidak semua orang menjadi bahagia. Okay, the second way of being grateful is that we must make decision to be grateful. Ya. Rasa syukur yang pertama tadi, bagaimana kita melihat gambaran Allah secara utuh. Sekarang yang kedua, rasa syukur ditopang dengan sebuah keputusan. Because gratefulness is not some kind of emotion. I feel very grateful. No, it's a decision. I will be thankful. Jadi rasa syukur itu bukan secara emosi, saya mau bersyukur. Tidak, saudara. Rasa syukur adalah keputusan kita semuanya. So we need habit and lifestyle of being grateful. Jadi rasa syukur ada keputusan kita untuk menjadikan itu sebagai kebiasaan dan gaya hidup kita So I sehari-hari. will make you some recommendations. Recommendation number 1 is that
pray every morning and say, thank you God, thank you for another day. Jadi kita ada beberapa cara untuk kita mengembangkan keputusan kita untuk mengucap syukur. Pertama, berdoa setiap pagi. Setiap pagi kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. And then suddenly you will become happy. Dan saudara pasti akan menjadi bahagia hari itu. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. Psalm 118:24. Di Mazmur 118 ayat 24 mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amen. 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 Another recommendation is that praise God, thank God in every situation. Berdoa setiap pagi. Yang kedua adalah memuji Tuhan dalam segala situasi. 1 Thessalonians 5:18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amen. Of course, this doesn't mean, as I said, we are grateful for sickness or accidents. No, not like that, right? Ini tidak diartikan sebagai kita mengucap syukur untuk kecelakaan, sakit penyakit It's kita. not like. If you look at it, it doesn't say we are thankful for all circumstances. It says we are thankful in all circumstances. Tadi ayat itu mengatakan, dia tidak mengatakan mengucap syukurlah untuk segala situasi. Tetapi firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala situasi. It means no matter what's happening to us, there are so many reasons to be thankful. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan banyak hal untuk kita mengucap syukur dalam situasi And itu. you know what? Ultimately, this is the ultimate point. Even if we lose everything, we have the kingdom of God. Ya, ini saudara perhatikan. Amen. Bahkan ketika kita kehilangan segala sesuatu, saudara masih akan selalu memiliki kerajaan Hallelujah. Allah. Amin. Amen. Amen. But of course, when we are thankful, God is going to help us. God's going to give us grace and give us strength to have a breakthrough in your circumstances. Ya, Amen. apapun situasi saudara mungkin tidak mengenakan, ketika kita bersyukur, Tuhan akan memberikan jalan Hallelujah. keluar berkat untuk situasi saudara. Amen. And then Amen. one more, another suggestion is observe Sabbath and keep Sabbath holy. Kebiasaan gaya hidup yang harus kita kembangkan untuk memiliki rasa syukur adalah kita harus menjaga dan menguduskan hari Sabat. Very grateful, very happy. Harus bersyukur seperti saudara saat ini. But what about online? We sometimes cannot come. Online service. Ya mungkin kita pikir, oh kadang-kadang gereja tutup, saya hanya bisa online. Bagaimana saudara? You know what? Even if it's online, God is watching us. Amen. Bahkan secara online sekalipun, kita tahu ini ibadah. Tuhan ada di sana, Tuhan memperhatikan kita. I tell you, Psalm 104-5. Ya, di dalam Mazmur 100 ayat 4 sampai 5 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam perataranya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amen. Doesn't matter it's online or physical service, we need to do this. We need to enter into God's kind of environment. Ya, kita ibadah fisik ataupun ibadah online, kita harus membawa hidup kita masuk ke dalam pintu gerbang. Even if I'm by myself on my phone, I need to enter into that worship environment. Ya, bahkan saya nonton online melalui HP sekalipun, saya harus membawa hidup saya masuk ke dalam gerbang. And then it says, enter his gates with thanksgiving. Dikatakan masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. We enter into that environment and then we start to give thanks. Dan masuk dalam hadirat Tuhan Hallelujah. dan kita mulai mengucap syukur. That's how we worship God. Nah, itulah Amen. bagaimana kita menyembah Tuhan. And one last recommendation, and I'm going to close, is that we need to thank others. Ya, kebiasaan atau gaya hidup yang keempat yang harus kita kembangkan adalah kita harus bermurah hati dengan mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Yeah, every day let's thank someone. Ya, setiap hari terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amen. Can you turn to your neighbor and say thank you? Coba saudara katakan kiri kanan, terima kasih. Don't touch them, but thank you. Jangan Thank you. bersentuhan. Thank you for being my friend. Terima kasih untuk menjadi temanku. Terima kasih untuk menjadi satu gereja. Amen. Thank you for looking, very happy. Ya, terima kasih untuk kelihatan bahagia hari ini. Hallelujah. So in conclusion, we want to be happy. Amen. Ya, kesimpulannya kita semua mau menjadi orang yang bahagia, bukan? Then let's be grateful people.
Makanya kita harus menjadi orang yang selalu mengucap syukur. Let's see God's goodness. Mari kita lihat Allah, kebaikan Allah. And let's receive what He's given us with grateful heart. Mari kita melihat apapun pemberian Allah dengan hati yang bersyukur. And let's develop these habits to become grateful. Jadi kita harus mengembangkan keputusan untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang mengucap syukur. Amen? Amin. Why don't we all stand? Let me pray for you. Mari semuanya boleh bangkit berdiri, kita akan berdoa saat The ini. worship team can come. Yeah. Haleluya, haleluya. You know, let's all pray, become happy prayer. Do you want to pray happy? Saudara, mari kita boleh berdoa, mari kita berdoa secara bahagia. Amen. You know how to pray happy? Saudara tahu bagaimana berdoa secara bahagia? You know, some people when they pray don't look very happy, Banyak orang berdoa tapi kelihatannya nggak bahagia. right? That's why it's difficult because if we are praying, sometimes it's okay because sometimes sorrow we need to kind of pray, but in other times we can pray very happy, right? Ya, kadang-kadang kita mungkin dalam kesedihan ya, tetapi selama kita menghadap Tuhan, dalam hadirat Tuhan selalu kita dalam keadaan bersyukur. We can be happy when we are grateful. Kenapa kita bisa menjadi orang bahagia? Karena kita, apa yang kita lakukan selalu dengan ucapan syukur. So I want you to begin to thank God for the good things that He has given us. Jadi saya ingin saudara mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan, berikan dalam kehidupan saudara. And let's see God as good God. Mari kita melihat Allah itu sebagai Allah Bapa yang baik. Let's see His goodness, Mari kita lihat pemberiannya adalah pemberian yang baik. His steadfast love, Kasihnya yang selalu ada. His faithfulness endures forever. Kesetiaannya yang bertahan selama-lamanya. God is good, Allah itu baik. and you are loved by Saudara God. semuanya dikasih Amen. oleh Allah. You are so much loved by God. Saudara begitu dikasih oleh Allah We saudara. are God's children. Karena kita adalah anak Allah. And when God looks at us, He smiles. Ketika Allah melihat kita, Dia tersenyum buat kita. And He even knows how many hair I have. He knows everything about me. He cares for me. Dia memperhatikan kita, Dia mengetahui segala keadaan kita, bahkan Dia mengetahui sejumlah rambut yang ada di kepala kita. Every breath we take, God is pleased with. Setiap nafas yang kita berikan, kita pakai, kita hembuskan adalah pemberian Tuhan. God knows every thought that is going through your minds. Allah mengetahui setiap pikiran yang akan ada dalam pikiran And saudara. God is cheering beside you. You can do it. You can do it. Saudara, Tuhan ada di samping saudara. Tuhan selalu mengatakan, kayau, engkau Amen. bisa You melakukan. can bear fruit. You don't have to hide your talents because I am good. Kau bisa menghasilkan buah-buah. Engkau mungkin tidak memiliki talenta, tetapi aku akan memberikan kekuatan dan buah itu You bagi are engkau. loved by the King of Kings and the Lord of Lords. Kita semua dikasih oleh Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Come on, let's begin to pray. Mari Let's kita mulai begin to berdoa. Haleluya. Just thank God and just acknowledge His goodness. Mengucap syukur. Nyatakan, katakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan God, kita. you are good. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Thank you, Jesus, for Terima being kasih, Yesus. good God. Itu menjadi Allah yang baik. I am loved. Aku dikasih oleh Engkau Tuhan. I want to be aware of your goodness. Aku ingin menjadi tetap sadar dan tahu bahwa Your kami goodness. dikasih I Engkau want to Tuhan. breathe your goodness. Aku ingin mengucap syukur untuk kebaikan-Mu I want to Tuhan. enjoy your goodness. Aku ingin menikmati kebaikan-Mu I Tuhan. receive your goodness Aku in Jesus' menerima name. kebaikan-Mu Thank you, Tuhan. Jesus. Terima kasih Yesus. Lord, I pray that every one of us now will just turn their gratefulness in their heart. Tuhan, ubahkan Turn kami on the Tuhan. gratefulness. Kami boleh memiliki rasa syukur, rasa syukur itu. Thank you, Lord, Haleluya Yesus. for so many things that you have given us, so many people you've sent to us. Terima kasih untuk banyak perkara-perkara yang baik Kau lakukan dalam kehidupan kami. Banyak orang-orang baik Kau Even kirim if dalam I'm kehidupan kami. walking through the valley of a shadow of death, I fear no evil. Bahkan kami ketika melewati lembah yang kelam, kami tidak menghadapi Because you iblis are itu. always with me. Karena Engkau selalu beserta Haleluya. kami.
Haleluya. You set before me a table in front of my enemies. Bahkan Engkau menyediakan meja untuk kami di depan musuh-musuh kami. Feast at your table Kami akan makan di in mejamu front of my Tuhan. enemies because you are good. Di depan para musuh kami Tuhan karena There Engkau yang is baik. joy of the Lord. Kami menikmati kemurahan Tuhan. Oh, Holy Spirit, come on, let's receive the infilling of the Holy Haleluya, Spirit. haleluya. Roh Kudus mari jamah kami semua Tuhan. Holy Spirit, come on, Haleluya, everyone, Roh Kudus. just receive, ask for more of the Holy Spirit. Saudara, mari kita semua mengangkat tangan kita minta lebih lagi dari Roh Kudus. Dia ada di sini. In fact, Haleluya. He is already in you. Saudara tahu bahwa sebenarnya Roh Kudus ada dalam saudara But semuanya that saat we ini. will become greater awareness. There will Tapi be greater ketika saudara awareness. menginginkannya, saudara akan menjadi dipenuhi oleh Roh He's itu. already in you. He's living in you. Roh Allah ada dalam saudara, hidup di dalam saudara. But I pray that right now as you pray for more, Ketika saudara berdoa lebih lagi saat ini, that there will be greater awareness of the Holy Spirit. saudara akan memiliki kesadaran akan hadirat Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Because the Bible says, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Roh firman Tuhan mengatakan bukan dengan kekuatan kemampuan kami, tetapi karena oleh kuasa Roh Kudus dalam Receive kehidupan more kami. greater awareness of the Holy Mari Spirit. kita terima hadirat Tuhan Allah Roh Kudus lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Receive the fire of the Holy Spirit. Terima api daripada Roh Kudus saat ini. Receive the river of life. Terima kasih, terimalah, terima di dalam Receive nama healing Tuhan. in the name Terima of kesembuhan Jesus. dari Tuhan Yesus saat ini. Receive breakthroughs in the name of Terima Jesus. terobosan pemulihan Oh, baru dari labashi, Tuhan. lalabashi. Haleluya, Come on, receive the Holy Spirit. Begin to Mari kita pray terima. in your own language. Pray in tongues. Saudara boleh berdoa, saudara berdoa. Kalau saudara bisa berdoa dalam roh, berdoa Those of you silakan who pray saudara. in Oh, tongues, haleluya just Yesus, lift your voice. haleluya. Oh, I pray that there will be joy, there will be outbreak of joy of the Lord. Terima kasih Tuhan, kami semua akan menerima Tuhan kuasa-Mu yang akan merubahkan kehidupan kami dengan sukacita yang dari I surga. pray there to be a baptism of love right now in the name of Jesus. Hamba berdoa untuk baptisan dari api Roh Kudus saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Lord Jesus, I pray you said in the Bible that you baptize with the Holy Spirit and fire. Firman Tuhan mengatakan bahwa Engkau membaptis dengan kuasa Roh Kudus dan api I Tuhan. pray that everyone who is asking, seeking and knocking, they shall receive your baptism of the Holy Berdoa Spirit setiap orang yang and fire. meminta dan mengutuk mereka menerima baptisan dari Roh Kudus dan api dari surga. Right now, receive Saat ini terima in the name of di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Fire of the Holy Spirit in Api Jesus' Roh Kudus di name. dalam nama Tuhan Yesus. I Haleluya. pray baptism of love. Boleh come. berdoa untuk baptisan Ola kasih dari bashika la Tuhan saat bashi, ini. la Oh, la haleluya, la haleluya bashi, Yesus. la la ba- Haleluya. Oh, I pray that the joy of the Lord will be our strength. Boleh berdoa kuasa dan sukacita dari surga menjadi kekuatan bagi kita saat ini. Oh, la bashika la ba la Oh, bashanda. La 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 ba la bashika la ba la ba. I pray that healing comes. Hamba berdoa Oh, untuk la ba la ba la kesembuhan ba. terjadi saat ini. Anyone watching this, I pray if you are sick in your body, I pray right now be healed in the name of Jesus. Bagi saudara yang menonton live stream ini, saudara sakit, saudara akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Come on, begin to thank God. Begin to thank Mulai, God. Oh, mulai. la bashika la ba la ba Berterima la bersyukur bashika la ba kepada la Tuhan bashida saat la ba ini. la bashika la 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 ba la bashanda. Thank you, Jesus. Oh, thank you for your presence, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Oh, la la bashika la Roh ba la Kudus. ba. Haleluya, haleluya,